Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Siti Aisyah dengan nomor NIM 11820600027. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan mengenai refleks pada tendon manusia. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neurobian. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Gerak refleks adalah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Suatu refleks adalah setiap respon yang terjadi secara otomatis tanpa disadari. Terdapat dua macam refleks. Yang pertama, refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari. Misalnya, refleks menutup mata bila ada benda yang menuju ke mata. Kemudian yang kedua yaitu refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan yang dihasilkan dengan belajar. Tujuannya yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Setelah mata ditutup selama 2 menit, didapatkan kondisi pupil besar yang lama-kelamaan akan mengecil sedikit demi sedikit kembali ke posisi semula. Hal ini terjadi karena dalam kondisi minim cahaya atau di kegelapan, pupil akan membesar sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Dan sebaliknya, dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, mata bisa silau dan pandangan menjadi tidak nyaman, bahkan bisa lensa mata dan retina mata rusak. Pada orang dewasa, pupil biasanya berukuran antara 2-4 mm dalam cahaya terang dan 4-8 mm pada kondisi gelap. Hal serupa juga terjadi saat mata melihat cahaya secara tiba-tiba, maka pupil akan mengecil dengan cepat untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata. Refleks akomodasi pandang terlihat pada pupil yang membesar dan mengecil pada saat melihat benda yang dekat dan yang jauh. Nah, akomodasi ini bermakna usaha penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Pada prosesnya, otot-otot siliaris mengubah panjang fokus lensa mata untuk memfokuskan benda
yang jauh atau dekat dengan jelas pada retina. Saat berakomodasi, lensa mata akan menipis atau mencekung dan menebal atau mencembung ketika memfokuskan cahaya yang masuk. Refleks yang dirasakan saat pengamatan ketika menelan lidah, maka dibutuhkan dorongan dari lidah yang khusus untuk menelan lidah sampai ke dalam perut. Sedangkan saat meminum air langsung terdorong ke dalam perut tanpa harus sengaja ditelan. Hal ini terjadi karena menelan merupakan refleks dalam tubuh manusia yang membuat sesuatu melewati mulut melalui esofagus. Refleks menelan dimulai dengan gerakan dorongan air ke bagian belakang mulut oleh lidah untuk disalurkan menuju ke kerongkongan dan kemudian menuju ke pencernaan. Saat mengetahui benda akan jatuh pada telapak tangan, maka tangan dengan spontan mengangkat untuk menghindari benda tersebut. Hal ini menandakan bahwa ada keterkaitan antara pandangan atau mata dengan gerak refleks yang dihasilkan. Gerak refleks pada manusia terjadi secara otomatis saat melihat benda akan jatuh tanpa perlu berpikir terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Gerakan tersebut terjadi secara spontan. Refleks di tubuh terjadi apabila ada rangsang atau stimuli yang diterima oleh neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot untuk menghindar. Pada saat pengamatan, kondisi patella dengan keadaan kaki menggantung berada di atas, sedangkan kaki yang tidak menggantung patelanya berada di bawah dan sedikit melebar. Umumnya, orang akan merasakan geli saat kakinya digelitik. Hal ini terjadi sebagai bentuk pertahanan dari tubuh. Gelitikan akan menstimulasi organ hipotalamus pada otak. Hipotalamus mengendalikan emosi dan respon terhadap rasa sakit. Saat tengah digelitik, syaraf sentuhan dan rasa sakit sama-sama terpicu. Gelak tawa yang dikeluarkan bukanlah rasa senang atau bahagia, melainkan bentuk respon emosi otonom. Telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Selain itu, telapak kaki juga memiliki tulang yang lebih ramping daripada tulang yang lain. Bersin bertujuan untuk melindungi saluran pernapasan di hidung dari partikel asing yang masuk dengan memaksa desahan udara distimulasi pusat bersin. Batang otak memerintahkan kontraksi otot dari kerongkongan ke sfinkter yang merupakan kumpulan serabut otot yang berbentuk seperti cincin. Stimulus dapat berupa partikel kecil seperti debu, bumbu, dan lain-lain. Bersin bermula dari adanya rangsangan, kemudian disampaikan ke reseptor dan ke reseptor syaraf sensorik, kemudian menuju sumsum tulang belakang dan menuju syaraf motorik, dan terjadilah bersin. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu terjadi reaksi di beberapa bagian tubuh akibat rangsangan. Gerak refleks diawali dengan adanya rangsangan, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian menuju ke efektor atau luar tubuh melalui neuron motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Dari pengamatan diketahui bahwa pada titik pengujian umumnya memiliki gerak refleks pada daerah tersebut.